Sebenarnya saya orang yang idealis sih masalah skenario, makanya nggak ada yang saya sebarin skenario kecuali yang saya bikin. Kalau mengenai ngomong-ngomong mengenai titisan leak itu ya, jadi titisan leak itu seperti yang saya tahu ya, jadi sebetulnya itu masih imajiner menurut saya. Untuk film-film seperti mistis ini memang akan lebih sakral lagi apabila memang dibuat di tempat yang suci. Iya. Ya. Waduh, ini semoga mungkin tahun depan kita udah susah nyari Bro Ferrari Ahmadi ini udah kemana-mana itu. Kalau gitu kita booking aja untuk tahun depan nih. Selamat siang, Mr. Puisi Channel. Ternyata kedatangan seorang anak muda yang seninya sudah mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang lebih dulu berkarya mengenai perfilman. Kini kita rasanya mulai kita membahas masalah-masalah seni. Yang sebelumnya banyak kita membahas masalah pariwisata, hotel, budaya, dan masalah-masalah politik. Kali ini saya kedatangan Bro Ferrari Ahmadi. Apa kabar, Bro? Baik, Pak. Wah, ini kita memburu Bro Ahmadi ini seorang sutradara film yang sangat muda, yang lahir 12 Agustus 87. 87. Sekarang berarti berumur 36 tahun. Waduh, ini sangat sulit kita cari. Ternyata baru kita syuting satu film, mau bikin lagi, tiba-tiba besok harus terbang. Kemana besok terbang? Ke Jakarta dulu. Jakarta dulu, habis itu? Baru ke Purwokerto. Ya. Purwokerto ada syutingan. Ke Jakarta lagi. Jakarta lagi. Kita meeting buat bulan Oktober dan Desember. Terus ke Bali lagi. Oke. Bro Ahmadi ini, saya kedatangan Bro Ahmadi sangat bersyukur. Karena memang Mr. Puisi Channel ini banyak akan mengulas masalah-masalah seni, budaya, dan perfilman. Kiranya saya minta cerita sedikit kenapa sih semuda ini sudah bisa sebagai sutradara yang juga menggunakan banyak teknologi ya. Kalau zaman dulu, kalau saya pernah bikin film, sutradara udah tua, agak jadul gitu loh ya. Sekarang saya lihat Bro Ferrari Ahmadi ini menggunakan drone ya, malah bisa underwater juga bisa dan lain-lain. Coba ceritakan pendidikannya, kemudian sampai menjadi sutradara film yang masih energik ini apa sih, pengen cerita? Apa ya? Dulu 2006 kuliah di suatu kampus. Penulis skenario. Awalnya saya penulis skenario. Saya itu sebenarnya saya orang yang idealis sih masalah skenario. Makanya nggak ada yang saya sebarin skenario kecuali yang saya bikin. Saya ada berapa skenario, 3 skenario yang emang harus yang saya bikin sendiri. Gitu. Setelah jadi penulis skenario, saya ngambil sinematografi di kamera. Kenapa saya ngambil sinematografi itu? Karena di dalam kamera itu bisa menentukan, Pak, menentukan untuk masalah emosi, terus kostum, make up, artistik, itu. Kita bisa dari situ kita bisa kolaborasi sama art director, sutradara, terus ke make up, ke kostum, gitu. Kecuali visual, audio. Karena kan di film itu kan audio visual. Nah, di audio itu penting banget sebenarnya, selain visual. Paling penting. Dan di Indonesia tuh dilupakan audio itu. Cuman ada beberapa di Indonesia audio itu diperhatikan. Kayak gitu. Kemudian bisa juga ngambil video di underwater tuh gimana? Belajar khusus atau memang otodidak? Karena basic saya kamera ya, saya butuh
belajar kursus di Selamnya. Oh, belajar khusus, Kebetulan ya. saya sering ke Bali tuh ke Amet. Oh, di Amet di Amet, Karangasem ya? Karangasem ya. Iya, Nah, iya. saya Wah. belajar underwater di sana. Wah, di situ sangat indah sekali underwaternya ya. Di Japanese Wreck-nya ada. Iya. Nah, panjang jalan Amet tuh diving semua itu spot-spot diving bagus-bagus. Kapan-kapan nanti saya ajak ke Lombok lebih, Wah, di situ. boleh tuh. Di Lombok Barat itu kan banyak pulau-pulau yang berjejer di sana. Ini luar Iya. biasa jernihnya, belum tersentuh manusia malah di sana. Kalau mungkin di Amet kan sudah banyak wisatawan ke sana ya. Kapan-kapan kita bikin syuting di Lombok Barat ya. Wah, siap tuh. Nah, jadi kalau dari Bali itu Lombok Barat itu pakai boat itu paling 1,5 jam. Dekat. Kalau pesawat 30 menit, naik mobilnya juga 1 jam, hampir sama kan? Hampir sama Nah semua. itu, jadi oke, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat film underwater, siapa tahu ya. Ya, karena dulu ini Pak, waktu saya syuting di Bali 6 bulan, itu ada adegan underwater dan nggak bisa sembarangan untuk nyelam ke ke laut buat ngambil gambar karena Oh. punya license sendiri. Oh, Nah, dulu kan saya nggak punya license underwater. sekarang udah punya? Saya udah punya. Wah, top nih. Saya udah punya sekarang. Ya. Jadi untuk mencari license underwater itu berapa lama tesnya tuh? Karena saya buat kebutuhan di film ya, Ya, paling di 15 meter pun, di 15 meter kan udah agak gelap. ya gelap ya. Jadi saya nggak perlu yang level 2, saya level 1 aja yang 15 meter. Oh, jadi license-nya ada level 1, level 2, iya. sampai level berapa itu? Ada master, Master ya? ada master. Saya level 1 cuma 15 meter. 15 meter ya? 15 meter. Oh, kalau di Lombok udah cukup lah. Cukup. Di pulau-pulau kecil di Lombok itu ya sekitar 15-20 meter itu Iya. dalamnya. Saya tuh free diving sama scuba diving. Oh, iya. Ada ini nggak keinginan untuk membuat film-film mode underwater itu kan keren tuh. Kalau underwater artinya main di bawah laut ya. Kemudian ya tentunya sih ada permainan bawah laut, kemudian ada di pulau dan lain-lain. Sudah pernah membuat film itu belum? Belum ada. Pengen ada. Ya. Pengen sih. Karena emang kebutuhan underwater tuh, apalagi masalah budgetnya emang lebih gede sih daripada syuting-syuting di soal kamera, soal casing, pemainnya, Ya. itu sih. Tapi kalau udah buat di dalam air, seru kayak sih. Coba kita Lebih lihat seru itu. kalau di dalam, terutama memang air yang lebih dalam ya. Iya, Itu lebih seru itu. seru banget pasti itu. Ngomong-ngomong, yang paling terkesan apa sih yang pernah disutradarai? Mungkin film romantis ataupun film horor, kita nggak tahu. Kita pengen menggali karya-karya apa sih yang sudah dibuat oleh Bro Ferrari ini. Ya. Kalau buat karya, sebenarnya saya suka semua genre sih. Ya. Semua genre. Mau itu horor, drama, saya suka semua. Tapi sebelumnya saya pasti baca skenario dulu. Ya. Skenario untuk memahami isi skenario itu untuk dijadiin sebuah visual kan. Ya. Kalau lebih saya suka sih emang lebih ke drama sih. Drama ya. Lebih ke drama ya. Dan karena di industri Indonesia itu horor itu lebih menjanjikan, tuh horor tuh luar biasa sebenarnya. Ya. Selain sutradara juga bidang apa yang dilakukan selama ini ya? Saya selain di film Ya, apa? selain di film, Saya ngeband juga. ngeband juga. Iya. Waduh, Saya band juga. bandnya apa? Band rock apa? Pop sih. Pop ya. Lebih ke pop. Sama Abi. 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 Oh. Saya ada band sama Abi. Saya megang keyboard di situ. Oh, waduh, ini kita gabungin aja sama pemain-pemain band yang sering ngumpul di sini. Iya, Nanti makasih Abi kita- kan kenal sama Icas kan. Ya, nah itu juga basisnya Triad itu kan kesini, Iya. mereka juga ingin berkarya di Bali, malah ingin berusaha di Bali gitu loh. Siapa tahu nanti Bung Ferrari ini juga sering ke Bali, mungkin membuat gebrakan-gebrakan, mungkin masalah-masalah
apa namanya, film horor. Sudah pernah belum membuat film horor yang saat-saat ini? Baru kemarin yang di Purwokerto. Oh, itu Iya. apa judulnya? The Dark Horse. The Dark Horse ya? Ya, The Dark Horse. Itu lebih menceritakan tentang rumah. Rumah ya? Iya, rumah. Dan ada lagi satu lagi Apa ya? yang saya bikin horor, Titisan Leak. Waduh, Titisan Leak. nah ini yang saya pengen nonton, kira-kira mungkin kapan itu yang mungkin tayang, mungkin bulan depan atau bulan apa kira-kira tayang itu ya. Aduh. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai titisan leak itu ya, jadi titisan leak itu seperti yang saya tahu ya, jadi sebetulnya itu masih imajiner menurut saya. Tetapi dalam filosofi kebudayaan Bali memang leak itu ada gitu lah. Tetapi kalau kita sebagai orang awam yang tidak pernah membuktikan apakah leak ada apa tidak, itu kan sulit. Untuk orang-orang yang, apalagi orang milenial, orang-orang zaman now ini kan malah tidak percaya ada leak gitu ya. Nah, apa yang dipercayai untuk untuk film Titisan Leak ini? Tentunya pasti akan serem sekali itu ya filmnya. Apa yang diketahui pada saat membuat film Titisan Leak itu? Sebenarnya saya sih buat leaknya sendiri sih sebenarnya emang buta sih sebenarnya saya. Yang nggak tahu gitu. Kalau di Bali sih emang saya tahu leak kan. Kalau di Kalimantan kunyang ya. Tapi karena saya sering ke Bali, leak itu katanya ada, dan saya juga baru tahu karena saya bedah masalah leak, dan itu dengan waktu yang singkat lagi. Wah, mudah-mudahan Titisan Leak ini akan diminati oleh masyarakat. Karena begini ya, masyarakat sekarang tuh banyak menghayalnya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang tidak ada kalau dipikirkan terus seolah-olah ada. Nah itu apa namanya banyak yang digunakan oleh para politikus saat ini, orang yang kurang hebat, terus ditayangkan tiap hari ya seolah-olah menjadi hebat gitulah. Nah demikian juga kalau leak. Kalau kita pikir itu ada, memang terjadi, ada gitu loh. Nah tapi kalau kita berpikir itu nggak ada, ya kita nggak akan bisa menemui. Berarti ada tuh karena pikiran kita sendiri. Gitu mindset sendiri. Nah itu mindset kita, kalau seolah-olah takut di sini serem, ada leak, nah kita kan merinding. Nah itu mungkin itu yang saya bilang bahwa leak itu seolah-olah imajiner, tidak ada gitu ya. Nah, coba nanti kita kalau nggak salah ntar malam di sini ada acara masalah-masalah mistis. Nah mungkin itu juga bisa dijadikan film. Kita lihat nanti kayak apa sih sebetulnya di Bali ini, bener nggak ada mistis itu ya, gitu loh. Jadi kira-kira akan ditayangkan di mana itu Titisan Leak itu? Titisan Leak tuh ditayangin di OTT of lokal film. Lokal film. Ya kalau kemudian kalau film drama drama saya pernah ngerjain film Keira ya. Itu udah lama. Udah lama itu. Ya. Yang baru yang sekarang iklan semua sih Pak. Oh iya. Iklan semua. Ya kalau buat filmnya ya Keira, baru Keira sih. Yang udah lama. Kemudian besok mau terbang kemana rencananya? Itu bikin iklan apa bikin apa? Film? Itu rencana saya bikin film yang tayangnya di bulan Februari. Judulnya Rumah Kita. Rumah Kita. Wah itu menarik juga judulnya tuh. Ceritanya bagaimana tuh? Itu cerita tentang keluarga sih. Tentang keluarga yang udah bapak yang sudah dilupakan sama anak-anaknya yang sudah pada sukses. Iya. Oh jadi bapaknya itu sendiri kegiatannya. Nah anak-anaknya itu
udah lupa sama bapaknya yang membesarkannya, yang kuliah terus mati-matian dia kerja untuk anaknya, udah sukses, udah berkeluarga, sudah lupa sama orang tuanya. Oh, wah itu nggak boleh tuh. Iya. Harusnya kalau sukses makin teringat sama keluarga, bisa membantu keluarga. Ini malah lupa. Iya. Waduh, itu kualat tuh. Nah, kalau Titisan Lia ini bisa nggak ceritakan siapa yang main pemeran utamanya siapa? Kira-kira mainnya di mana? Lokasinya gitu. Titisan Leak itu mainnya di Bali. Ya. Pasti main di Bali dong. Ya. Dan pemainnya Guntur Nugraha. Amanda sebagai Amanda. Amanda siapa nama yang lama lengkapnya? Nama Luxen. Luxor ya. Sebagai Manda. Manda. Cynthia Kiran sebagai Sarah. Sarah. Ya. Iya. Itu kita ngambil spot-spot di villa. Villanya letaknya di Ubud. Ya. Itu bagus banget sih tempatnya. Pemandangannya tuh bagus banget. Emang privasi buat istirahat, healing seperti itu. Selain di villa, di mana lagi dia ambil untuk Titisan Liak ini? Kita ngambil spot di Pandawa. Oh, Pandawa. Di tebingnya kita ngambil di sana, terus di Villa Alam Puisi, Villa Puisi, Ya. di museum, di mana lagi ya? Jalanan-jalanannya ntar kita ambil di GWK. Ada GWK. Saya dengar katanya ada diambil di sebuah pura dalam yang sangat sakral di dekat Tampak Siring itu, dekat Ubud juga. Iya, itu dekat Villa Alam Puisi. Oh, oke. Situ. Itu ada pura yang Yang ada ini barang-barang purbakala ya? Iya. Abad 8. Abad 8. Nah, itu memang untuk film-film seperti mistis ini memang akan lebih sakral lagi apabila memang dibuat di tempat yang suci. Gitu. Iya. Ya. Dan itu pun waktu kita izinnya hati-hati sih masuknya juga kita emang karena tempat suci kan, nggak boleh yang sembarangan masuk orang, yang memang harus kita bersih dulu baru bisa masuk ke dalam. Dan karena adegannya kan saya sempat merinding sih pas Amanda nangis di sana kan. Iya. Amanda nangis terus nari di sana. Wah itu seru banget itu. Oh. Itu asik banget tempatnya. Nangisnya karena kemasukan atau memang dia sedih atau takut? Emang sih saya suruh dia sebenarnya ada nangisnya, ada sedihnya di sana. Kita bikin emosi lagi diserang ceritanya, nangis terus agak ketawa dikit. Karena biar itu ada kemenangannya seperti itu. Dan di situ ada gurunya gitu. Yang bantuin buat Manda. Buat ngelawan leak jahatnya. Waduh, ini semoga mungkin tahun depan kita udah susah nyari Bro Ferrari Hamad ini udah kemana-mana itu. Kalau gitu kita booking aja untuk tahun depan nih. Gitu loh. Jadi Bro Ferrari ini memang orangnya nggak banyak bicara, tapi banyak bekerja, banyak berkarya. Semoga hasil karya Bro Bung Ferrari ini yang kebetulan sama nama seperti nama mobil Ferrari. Jadi bisa berkarya terus-menerus sukses dan menjadi sutradara yang ternama di negeri yang kita cintai ini. Amin. Kira-kira cukup dulu bincang-bincang kita sambil relaksasi, sambil menikmati alam Pulau Bali. Semoga channel Mr. Puisi Live ini bermakna untuk kita dan dapat memberikan wawasan sehingga bahwa seni itu adalah sebuah karya yang patut kita lestarikan, khususnya dibilang budaya bangsa Indonesia yang kita cintai ini melalui film-film yang dibuat oleh Bung Ferrari. Amin. Terima kasih, Pak. Atas keindahan yang telah membuat kita lebih cinta lagi dengan Pulau Bali. Semoga
Mr. Pusi Live ini dapat bermakna untuk orang banyak, dan jangan lupa like and subscribe. Tepuk tangan untuk Bung Ferrari. Terima kasih Pak.